Dewa Ruci. Dewa Ruci itu, ini kisahnya salah satu Pandhawa. Pandhawa itu, saya sengaja nggak memasukkan filsafat wayangnya Sunan Kalijaga di ngaji yang ini. Kapan-kapan kita ngomong khusus tentang filsafat wayangnya. Hanya karena ngomong ajaran saya harus nyinggung Dewa Ruci. Jadi Dewa Ruci ini kisahnya ketika Pandhawa yang kedua, Werkudara, itu dihapusi oleh gurunya Resi Durna. Disuruh nyari air Prawitosari. Werkudara ini Pandhawa yang ndak cerdik, ndak pinter, lugu, tapi punya kekuatan luar biasa. Dan karena yang nyuruh gurunya meskipun ndak masuk akal, dia berangkat. Berangkat yang pertama ke satu hutan di gunung. Namanya hutan Tikbrasara dan hutan Reksamuka. Di sana dia tidak nemu air, ketemu dua raksasa, namanya Rukmuka dan Rukmala. Tarung sama raksasa, menang dia, tapi nggak nemu airnya, terus kembali lagi ke gurunya, Resi Durna. Resi Durna heran, padahal itu disuruh ke gunung itu biar ketemu raksasa itu dan kalah dan tewas, tapi bisa pulang menang. Terus sama Resi Durna, kalau gitu kamu kembali lagi, airnya nggak ada toh, kamu cari di tengah samudra, jalan kaki, nggak boleh naik kapal. Saudara-saudaranya mengingatkan, kamu itu dihapusi sama Resi Durna, tapi dia tidak peduli. Loh, yang nyuruh guru ya harus dilaksanakan apapun yang terjadi. Jalanlah dia ke tengah samudra. Di sana dia ketemu ular naga. Namanya naga Amburnawa. Makanya mungkin di momen tertentu kalian lihat gambarnya Werkudara yang dililit oleh ular naga besar. Itu bagian dari ceritanya Dewa Ruci. Dan naga itu kalah. Tapi masih bingung Werkudara. Terus airnya itu di mana? Saat dia nyari-nyari di pantai, dia lihat anak kecil. Anak kecil ini wujudnya persis kayak dirinya tapi kecil. Itulah Dewa Ruci. Nanti ada dialog-dialog panjang yang sangat mirip dengan dialognya dia dengan Nabi Khidir. Sampai terakhir ada Dewa Ruci itu nyuruh masuk, kamu masuklah dalam diriku. Kan Werkudara bingung lah, aku tinggi besar kayak gini masuk dalam dirimu yang kecil seperti apa? Katanya Dewa Ruci, masuk aja. Dan akhirnya masuk lewat telinga ceritanya. Dan di dalam dia melihat macam-macam pengalaman yang luar biasa. Nanti di Dewa Ruci ada ceritanya. Detailnya, uraiannya menurut saya nanti di Suluk Linglung. Apa saja teori yang dari sana. Malam ini kita lihat sedikit-sedikit. Dan ini sangat simbolis. Orang yang sangat awam seneng aja lihat cerita kayak gitu. Ada tawuran dengan naga, ada tawuran dengan raksasa dan macam-macam. Nanti begitu ilmunya meningkat, dia akan paham. Oh, mungkin yang dimaksud Kanjeng Sunan itu dulu, ini simbolnya ini, itu simbolnya itu. Itu yang dimaksud dakwah pelan-pelan. Tidak ujuk-ujuk langsung diajari manunggaling kawula Gusti. Diajari wahdatul wujud, kita harus ittihad sama Allah, pening. Tapi kalau pakai Dewa Ruci, pakai cerita-cerita kayak gini, mungkin sementara akalnya nggak nyampe, dia hanya cerita biasa. Nanti pada saatnya ilmunya tambah, wawasannya tambah, cerita ini jadi luar biasa. Sama kayak lagu-lagu, lir-ilir dan lain-lain. Sementara wawasanmu belum nyampe, dia cuma lagu anak-anak biasa aja. Tapi nanti ilmumu tambah, wawasanmu tambah, dia jadi luar biasa. Itulah yang bikin Al-Quran selalu nyuruh, bacalah, selalu nyuruh kita, pahamilah dirimu dan lingkungan sekelilingmu. Jangan merasa sudah, belum. Semakin nanti wawasanmu tambah, semakin kamu paham, oh selama ini saya pahamnya hanya sampai level ini, ternyata bisa lebih dari itu. Jadi jangan di satu titik pun kamu merasa sudah paham tentang apapun. Karena pemahamanmu saat ini sebatas sejangkauan wawasanmu. Siapa tahu nanti wawasanmu tambah, kamu lebih luas lagi.
pemahamanmu. Maka jangan berhenti. Cari ilmu harus terus. Minal mahdi ilal lahdi. Oke, simbolismenya itu ya. Itu saya tulis di situ. Kalau kisah Dewa Ruci ya sebenarnya simbolisme cerita Mangnunggaling Kawula Gusti. Air Perwitosari itu ilmu sejati. Kalau gunung sama hutan itu ya simbol halangan-halangannya. Rukmuka, Rukmala itu halangan juga. Halangan namanya Kamukten dan Kamulyan. Kalau Kamukten itu hubungannya sama kekayaan materi, Kamulyan itu kekayaan spiritual, status sosial. Orang mulia dan mukti. Ini juga jadi halangan kalau bagi orang sufi. Sering-sering orang berhenti di situ atau jadi merasa besar di situ. Duitnya tambah banyak, apa-apa bisa dibeli, segalanya bisa dipenuhi, mukti sudah hidup kita. Apalagi terus status sosialnya meningkat, mulia kita di tengah masyarakat. Dan ini harus dikalahkan. Jangan sampai kemuliaan dan kemuktian ini menjadi penghalang kita ketemu sama Allah. Karena kita merasa besar, merasa penting, merasa lebih dari yang lain. Itu harus ditaklukkan juga. Termasuk ular naga, nafsu, hasrat, ego. Kalau raksasanya kalah, ular naganya kalah, kita akan ketemu Dewa Ruci. Ilmu sejati.